Aku belajar ngomong itu justru dari aku lewat baca puisi. Kenapa sih baca puisi? Karena di lain sisi aku bisa ngomong di depan dengan ditemani kertas gitu. Aku rasa dengan membaca puisi aku bisa lebih membangun mentalku gitu ya. Jadi bisa ngomong di depan publik dengan baca puisi ini. Dari puisi aku juga belajar berkembang. Dari puisi aku juga bisa presentasi di depan. Jadi puisi itu melatih aku banget sih selama ini. Karena dulunya aku memang cenderung pasif ya di kelas. Jadi gimana caranya aku tuh di lain sisi juga berprestasi di luar akademis gitu kan. Cuman juga bisa mengembangkan diriku gitu di luar sekolah. Karena memang ya membosankan ya kadang kalau di kelas terus gitu ya. Jadi benar-benar tulisan itu ketika kita udah terbiasa, entah kita pernah mandek lama nih, akhirnya larinya pulangnya itu ke nulis lagi gitu. Jadi nggak ada kerugian sama sekali menurutku untuk menulis. Jadi justru membawa manfaat banget. Jadi terus menulis di situasi apapun, walaupun itu kita lagi nggak suka, walaupun itu sekecil apapun kita membuat kemanfaatan kepada orang lain dari caption atau story gitu ya. Itu nggak apa-apa, tetap melatih itu. Dan bagiku sih, misal lagi senggang atau ada waktu gitu, tetap usahakan untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Dan Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Nah, Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait kepenulisan yang gak jauh-jauh dari puisi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang memang pegiat dari puisi. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada Mbak Mutia. Assalamualaikum Mbak Mutia. Waalaikumsalam. Belum kali ya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu Mbak untuk Serawung Podcast bersama kami. Iya, senang banget bisa ini bersama dengan proses tumbuhnya Paham Perempuan. Iya, makasih ya Mbak Mut. Nah teman-teman, ini khusus banget kita ketemu sama Mbak Mut di Yogyakarta untuk ngobrol bareng, sharing bareng Mbak. Nanti santai aja ngomongnya dan menceritakan semua perjalanan hidup Mbak Mut khususnya di puisi ini. Nah teman-teman, langsung aja nih kita kenalin terlebih dahulu mungkin ya Mbak Mut itu siapa gitu, karena kebanyakan belum tahu dan harus tahu sih teman-teman. Nah, Mbak Mut ini bernama lengkap Mbak Mutiah ya, Mbak Mutiah. Asli dari Sragen, Jawa Tengah. Dan Mbak Mutia ini salah satu alumni dari UIN Surakarta teman-teman, dengan jurusan PAI ya Mbak, Pendidikan Agama Islam. Dan Mbak Mut ini adalah salah satu pembimbing sekolah menulis Sragen atau singkatannya SMS tadi ya Mbak ya. Dan kalau teman-teman tahu di media sosial, di Instagram khususnya, Mbak Mutia ini biasanya terkenal dengan nama Mutia Senja di akun Instagramnya. Dan beliau ini adalah istri dari Mas Alvin Rizal kalau teman-teman tahu. Dan Mbak Mut juga masih aktif menjadi salah satu juri di kompetisi puisi ya Mbak ya, khususnya di wilayah Jogja aja. Jogja juga, Jawa Barat. Oh, jadi udah melalang buana teman-teman. Dan Mbak Mut di sini pernah aktif di LKPM 1000 Pena di UIN Surakarta ya. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita ngobrol, kita langsungkan saja obrolannya dengan Mbak Mut. Ceritain bisa nyemplung di puisi itu gimana Mbak awalnya? Silahkan. Oke. Jadi sebelum ke puisi, aku udah nulis. Jadi sebelum mengenal puisi, seneng banget sama kegiatan kepenulisan. Emang dulu itu memang dari suka ke perpustakaan ya. Terus baca buku, tahu bahan bacaan beberapa banyak, dan tahu juga mungkin beberapa sastra gitu ya. Terus di situ aku mulai nulis dulu. Jadi sebelum ke puisi itu aku seneng dengan bacaan juga nulis. Nah, awalnya nulis tuh aku artikel waktu itu. Jadi dari mungkin untuk yang dilombakan. Zaman tahun kapan tuh Mbak? Tahun pertama kali nulis artikel 2008 2009 gitu. Iya, SMP. Terus nah SMP itu aku udah nyoba ikut lomba. Jadi
karena dulunya aku memang cenderung pasif ya di kelas. Jadi gimana caranya aku tuh di lain sisi juga berprestasi di luar akademis gitu kan, cuman juga bisa mengembangkan diriku gitu di luar sekolah. Karena memang ya membosankan ya kadang kalau di kelas terus gitu ya. Ada istilah juga katanya Mbak mahasiswa kupu-kupu gitu kan, kalau aktifnya cuma di kelas aja gitu. Jadi pengen selain itu sebenarnya juga pengen nambah uang saku sih. Jadi selain suka juga gimana caranya aku punya uang saku sendiri gitu. Terus akhirnya aku dari nulis itulah aku nyoba lomba artikel pas waktu itu, kalau nggak kelas 2 SMP sih kalau nggak salah. Jadi pas kelas 2 SMP itu aku ikut lomba menulis artikel populer se-Jawa Tengah dan alhamdulillah masuk 10 besar. Nah dari situlah pas aku naik ke kelas 3 akhirnya disuruhlah presentasi. Nah kesulitan orang yang biasanya pasif di kelas itu kan untuk ngomong susah ya. Jadi aku belajarlah ngomong dari puisi. Nah barulah aku belajar tuh puisi. Nah gitu ya. Jadi pertama aku masuk, kan aku dari SMK nih Mbak. Jadi aku SMK akuntansi dulu. Akuntansi ya. Iya, jadi aku belajar ngomong itu justru dari aku lewat baca puisi. Kenapa sih baca puisi? Karena di lain sisi aku bisa ngomong di depan dengan ditemani kertas gitu. Jadi aku nggak tiba-tiba latihan ngomong sendiri kayak semisal debat atau yang lain, itu enggak. Jadi berawal dari mungkin cara sederhana itu aku ngomong di depan bawa kertas baca puisi gitu ya. Nah dari situ aku niatnya nggak pengen apa ya, nggak begitu senang juga puisi waktu itu, belum ada ketertarikan untuk belum itu. Cuman gitu ya. Aku tahu puisi dan aku rasa dengan membaca puisi aku bisa lebih membangun mentalku gitu ya. Jadi bisa ngomong di depan publik dengan baca puisi ini. Terus akhirnya nggak expect apa-apa gitu ya dari situ. Cuman mulai sering baca puisi karena merasa mental aku bisa terbangun dari situ. Yang awalnya bawa kertas tuh ngedredeg gitu kan. Lama-lama enggak, lama-lama udah terbiasa dan udah nggak ngedredeg lagi. Itu dari baca puisi. Nah dari situlah aku mulai senang menulis puisi. Jadi dari baca dulu aku baru suka nulis. Karena sebelumnya kan aku nulisnya itu emang dari nulis-nulis yang kayak resmi gitu ya. Iya. Fiksi gitu ya, kayak semacam esai, artikel kayak gitu. Cuman ketika menginjak SMK kemudian kuliah kan perasaan orang tumbuh gitu ya. Ada rasa mungkin suka sama orang, kemudian ada sesuatu yang pengen dicurhatkan ke bentuk ya curhatan gitu. Nah itu puisi jadi solusi aku waktu itu. Jadi aku dari yang awalnya nulis harus ada referensi, daftar isi dan sebagainya. Iya. Akhirnya aku pakai itu buat refreshing. Sastra puisi itu buat refreshing aku. Jadi selain aku baca, aku juga latihan nulis. Mantap. Gini Mbak, selingan ya. Kayak bener sih orang yang misal kita katakan kuliah atau sekolah gitu ya, yang emang cuman kuliah aja tanpa ada aktif apa-apa, biasanya emang pendiam gitu kan. Dan kita semua tahu ya teman-teman, kalau di ranah puisi itu kan membacakan puisi itu harus memiliki skill tersendiri gak sih Mbak? Maksudnya kayak ketika kita ngebacain tuh kita harus berekspresi seperti ini, seperti itu. Nah skill yang Mbak kala itu awalan mempelajari susah gak sih? Misal puisi tentang apa, kita harus mengekspresikannya seperti ini, bahasa tubuhnya seperti ini, itu gimana Mbak? Ya tentu dari situ aku jadi tambah tertarik karena ternyata baca puisi itu nggak sekedar baca. Yang awalnya aku ngikut puisi awalnya karena aku melatih mental, kemudian kedua karena biar dapat uang kalau menang. Iya betul realistis. Selanjutnya aku tuh tertantang karena ada teknik-teknik tertentu di dalam baca puisi. Jadi aku belajar di YouTube itu sampai aku download ketika Mbak Vivian di kuliah di kampus, sampai kampus kan aku masih lomba baca puisi. Berarti Mbak ini otodidak ya belajar untuk dari YouTube, dari pemenang-pemenang lomba. Mantap. Iya, jadi aku dulu punya idola namanya Mbak Nana Rizky Susanti. Dia itu pembaca puisi juga sampai nasional bahkan. Dia sekarang udah jadi presenter kalau nggak salah. Nah jadi dari beliau aku belajar gimana caranya biar aku seenggaknya ya mirip-mirip dia gitu loh. Makanya dulu tuh pernah ada momen ketika aku baca mirip beliau sampai di debat gitu loh, karena ini nggak terima kalau aku menang karena aku mirip sama Mbak Nana gitu. Akhirnya juara nggak?
akhirnya juara 1 Akhirnya waktu juara. itu. Nah, dan disitulah aku merasa aku harus nemu karakterku sendiri. Iya, betul, dan ternyata betul. itu nggak mudah. Iya, Aku gimana harus tuh, Mbak? sering ikut panggung, walaupun itu nggak dibayar. Iya, iya, iya. Yang awalnya aku ikut lomba karena buat dapet uang, enggak, aku harus dimanapun panggung. Dulu itu aku pernah kenal sama rumah sastra Sragen. Jadi itu ada Busus namanya, ngajar di Sragen. Aku ngikut komunitasnya beliau karena biasanya setahun sekali gitu ngadain panggung sastra gitu sampai malam. Nah, aku ikut ngisi lah di situ. Tiap ada panggung gratisan gitu ya, boleh maju baca puisi gitu, aku ikut. Ada beberapa teman mungkin ngundang acara disuruh baca puisi gitu, aku juga itu memanfaatkan buat ngelatih lagi lah aku biar dapat karakter itu gitu loh. Iya, itu dan iya real itu nggak mudah ya Mbak ya untuk itu. Jadi salut aku sama orang-orang yang bisa membacakan puisi dengan sangat ekspresif dan totalitas gitu. Dan itu loh, apa ya, kita katakan personal branding ya Mbak ya. Jadi kayak kita punya ciri gitu biar dikenal sama orang. Oh, cirinya misal Mbak tadi siapa, Mbak Nana itu seperti ini, Mbak Mutia seperti ini. Itu keren ya, bisa sampai akhirnya kayak gitu. Dan ini Mbak, Mbak nyemplung di dunia puisi itu memang karena lingkungannya juga mendukung, atau Mbak tuh memang mendekati orang-orang yang concern di situ, di Sragen itu? Aku cenderung mendekati. Karena dulu itu kalau di Sragen, apalagi khususnya di Solo, bahkan lingkup terkecil di kelas aku sendiri pun nggak punya teman gitu untuk melakukan hobi yang sama gitu. Aku nggak ada wadahnya gitu. Makanya aku keluar. Aku sering ke Jogja. Kebetulan adikku juga di Jogja, makanya kesempatan banget nih aku buat deketin teman-temannya di Jogja. Makanya dulu itu pernah ada satu momen ketika UN dia ngadain lomba kan sebenarnya buat lingkup Jogja aja. Terus aku mohon gitu loh buat diadain juga lah buat Jawa Tengah. Yang luar Jogja gitu. Ya, akhirnya beliau tuh bikin lombanya se-Jogja Jateng karena ada orang nyempil akhirnya dari Solo juga teman-teman ikutan gitu. Nah, jadi awalnya emang dari situ, dari lomba, kemudian gimana caranya buat menang gitu, termasuk mempelajari teknik dari orang-orang itu tadi. Mantap banget sih Mbak. Nah ini deh, kalau puisi yang biasanya Mbak buat atau Mbak sukain, katakan genre bener nggak nih Mbak? Puisinya Mbak tuh lebih ke apa gitu, tentang apa gitu? Cinta kah, hidup kah, atau apa gitu? Itu lebih ke ini sih, kalau puisi yang aku tulis ya, itu lebih ke mendeskripsikan hidup sih kayaknya. Jadi sesuai suasana hati aku aja. Itu buku puisiku yang pertama yang Menahan Selepas Hujan itu banyak banget dari keresahan hatiku gitu. Ya entah keresahan soal asmara bisa jadi semua lini tentang hidup gitu ya. Nah iya teman-teman, perlu diketahui juga bahwa Mbak Mutia tuh udah menerbitkan beberapa karyanya. Yang pertama tadi apa Mbak? Manahan Selepas Hujan itu 2000 berapa ya? 2018 sama apa Mbak yang kedua itu? Dengan Seperangkat Cinta. Oh ya, Dengan Seperangkat Cinta dan Rindu yang dibayar tunai. Kalau teman-teman udah pernah baca ataupun udah pernah nemuin di toko buku manapun, bisa banget mampir di kolom komentar kami. Nah, ini deh Mbak, siapa tokoh favorit puisi khususnya ya oleh Mbak Mutia? Atau selain Mbak Nana tadi, Mbak Nana. Jadi gini, ketika kita akhirnya bisa menemukan ciri khasnya Mbak Mut gitu tadi ya dalam pembawaan puisinya atau membuat puisinya, itu kan pasti ada seseorang yang difavoritkan gitu kan, kayak Mbak Nana tadi gitu. Itu emang berdampak sekali ya Mbak ya, maksudnya jadi pedoman gitu ya nggak sih? Jadi pedoman ketika Mbak Mut di sini ngebuatin puisi atau membacakan puisinya gitu. Nah, tokoh favorit Mbak Mut selain Mbak Nana tadi siapa kira-kira? Mungkin untuk ini aja ya, tokoh kepenulisan penyair ya. Iya. Kalau penyair aku Pak Sapardi sih masih. Sapardi. Dari dulu tuh aku suka karya beliau, bahkan untuk menerbitkan buku yang Manahan itu aku selalu bawa kemana-mana bukunya Pak Sapardi yang kolam tuh, sampai lecek gitu. Jadi aku memang gimana caranya bikin buku sampai aku nyusun setiap, mungkin gini ya Mbak ya, jadi setiap lembar buku itu aku sempilin satu kertas buat tulisanku sendiri. Jadi ketika aku habis baca bukunya Pak Sapardi halaman 1 sampai 5 gitu, ada sempilan kertasku yang di situ bakal aku bikin untuk jadi bukuku gitu. Oh, mantap. Jadi kayak
kayak merefleksikan ulang tapi versi aku gitu yang aku rasakan. Kayak Ada gitu sih, ini Mbak. nggak favorit yang perempuan gitu misalnya? Siapa Mbak penyair? Penyair perempuan. Ada yang difavoritin? Karena aku juga belum tahu sih penyair perempuan siapa ya? Siapa Mbak? Dari siapa ya? kalau Ada nggak? perempuan? Enggak ya, belum ada ya. Sebenarnya ada mungkin tapi kita nggak tahu. Ada sih, cuma aku lupa namanya. Oh lupa namanya, oke. Biasanya aku baca di blog. Aduh, aku lupa namanya siapa. Oke. Berarti gini ya teman-teman, kalau aku lihat Mbak Mut itu dari tulisan yang non fiksi tadi agak kendor jadinya kan masuk ke puisi gitu. Cuman hebatnya adalah ketika Mbak Mut itu membacakan puisinya itu loh, yang belajarnya secara otodidak itu keren banget sih, sampai akhirnya menemukan bahwa inilah yang jadi ciri khasnya Mbak Mut gitu ketika membacakan puisi. Itu hebat banget. Berapa tahun Mbak nemuin kayak gitu? Jalan selama kuliah sih aku. Selama kuliah? Selama kuliah 4,5 tahun. Iya lo keren banget. Kalau sekarang kan Mbak beberapa kali sering jadi juri kompetisi nih gitu. Pernah nggak kayak akhirnya jurinya juga suruh bacain puisi gitu? Pernah nggak? Iya pernah. Pernah. Sering. Biasanya kayak gitu untuk memantik teman-teman gitu ya. Apalagi di pelatihan-pelatihan. Iya. Kalau di Jogja tuh ada belum ya Pekan Sastra Jogja gitu atau Jawa Tengah? Oh iya Mbak Evi. Iya. Mbak Evi Dawati itu penyair perempuan yang menurut aku juga menginspirasi sampai sekarang. Justru beliau ini aktif di ini, melatih anak-anak untuk baca puisi, ya literasi semacam itu. Masih aktif di Jogja. Suaranya nanti agak digedein ya Mbak. Oke. Nah teman-teman, mungkin ini yang di-sharingkan. Sebenarnya aku mau mengarah ke perempuannya Mbak, tapi nggak apa-apa deh. Atau mungkin ada ini puisinya Mbak Mut tentang perempuan gitu, yang spesifik tentang perempuan gitu. Ada nggak selain perasaan-perasaan? Apa Mbak spill judulnya? Ibu. Iya. Surat kecil untuk ibuku. Surat kecil. Itu di bukuku yang kedua dengan Seperangkat Cinta dan Rindu. Oke. Berarti bukan berdua sama Mas Alvin ya yang buku kedua itu ya? Buku berdua itu. Oh buku berdua. Kolaborasi. Cuman Iya, kan iya. ada bagian yang kita saling dialog gitu ya, tanya jawab. Maksudnya aku menulis puisi, dia menanggapi, begitu juga sebaliknya. Cuman kan ada puisi yang kita bebas mau nulis apa aja. Aku nulis itu surat kecil untuk ibuku itu semacam permintaan maaf aku lah. Semacam itu. Jadi mungkin banyak orang di dunia ini yang lebih lihai menulis puisi daripada aku. Tapi puisiku sederhana buat ibu gitu loh. Nggak apa-apa, tapi aku mencurahkan rasa sayang cintaku itu buat ibuku dengan caraku yang sederhana itu gitu. Dibacain atau gimana Mbak ke ibu itu puisinya? Aku kasih ke ibu, aku fotoin kasih ke ibuku. Ini salah satu buku. Tapi ya namanya orang tua ya biasanya sekedarnya gitu kan. Mungkin kurang bisa memahami gitu ya. Maksudnya kalau kita pakai kata-kata yang mungkin nggak tersurat nggak secara langsung gitu kan, kadang orang tua cukup tahu aja gitu. Iya, oke. Ini sejauh ini Mbak kan udah jadi penyair ya kita katakan gitu. Terus juga udah ada karyanya nih gitu. Apa sih tantangan terberat ketika Mbak Mut bikin puisi? Tantangan terberat menurut aku sih ketika aku tuh dari dulu sering menulis ketika dalam kondisi yang sedih gitu. Nah, kenapa akhirnya aku sampai sekarang belum menerbitkan puisi lagi? Karena aku terpaku dengan perasaan-perasaan sedih itu tadi. Aku merayakan kesedihanku gitu jadi puisi. Bedanya sekarang tuh udah nikah ya, beda perasaannya. Ya dong, masa sedih terus ya kan. Jadi untuk mengubah kebiasaan itu susah. Jadi keluarnya ya semacam di itu apa yang muncul di kepala akhirnya diomongin aja. Berarti ini ya senengnya momen-momen sedih itu bener ya gitu, melahirkan inspirasi yang kayak tadi berkata-kata gitu. Itu bener ya Mbak ya? Kalau bagiku sih aku relate sangat sih. Tapi kalau di momen-momen yang kayak happy banget atas pencapaian gitu, Mbak dapat nggak inspirasi untuk mengebuat puisi itu? Mungkin untuk puisi belum banyak sih, cuman mungkin dalam wujud tulisan atau semacam diary gitu ya. Iya, kalau perempuan kan kayak gitu ya. Itu jadinya cerita aja, bukan yang puisi. Oh iya. Puisi itu kalau aku sendiri sih lebih untuk ini merayakan kesedihan. Kesedihan. Oke, baik. Iya. Jadi iya sih benar. Pas bahagia justru lupa untuk nulis puisi. Iya ya.
Ini yang jadi uniknya teman-teman. Ketika sedih kita ngedapetin inspirasi untuk membuat puisi gitu. Mbak Mut, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu dan bertemu dengan aku. Nah, ini deh. Mungkin tadi yang di-spill sama Mbak Mut kan ketika perubahannya adalah dapat inspirasi untuk ngebuat puisi itu karena sekarang posisinya udah nikah gitu kan. Jadi mungkin apa namanya kurang greget kali ya. Tapi kalau sekarang kesibukan Mbak Mut apa gitu Mbak? Aku ya selain freelance ya kadang ngambil job apa aja gitu ya, apalagi terkait pelatihan puisi atau menulis itu aku terima biasanya. Tapi kalau selain itu ya nulis-nulis aja untuk ya semoga buku selanjutnya gitu. Iya, biar ini. Tapi ada nggak yang ngajakin Mbak mau collabs apa gitu di ranah puisi ini? Kayak aku belum tahu sih Pekan Raya Sastra yang Jogja itu gimana acaranya? Aku kalau itu kurang paham sih. Oh belum ya? Maksudnya belum ada ke situ ya? Tapi misal Mbak Mut diajak untuk berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan puisi gitu, berkenan nggak? Sepertinya barangkali gitu kan teman-teman. Iya ya, ngajakin teman-teman yang nonton video ini khususnya muda-mudi nih gitu, gimana sih caranya untuk lebih tertarik ke dunia literasi, jangan langsung ke puisi deh gitu Mbak. Misal orang yang pandai nulis itu kan dimulai dari kita suka ngebaca dulu gitu. Menurut Mbak apa sih yang seharusnya menjadi pemantik biar teman-teman tuh lebih suka ngebaca, akhirnya kebiasaan nulis gitu? Apa Mbak Mut? Mungkin gini ya, cara sederhana, karena aku juga pengalaman ngajar anak-anak gitu sekolah menulis Ragen itu dulu pernah ngajarin caranya langsung untuk membaca, kamu harus baca gitu. Baca dulu. Tapi itu menurutku kurang efektif sih. Kenapa karena anak sekarang tuh nggak bisa langsung disodorin buku. Mungkin dari ini ya, konten kecil-kecilan kayak di Instagram atau di medsos, di TikTok gitu ya, konten kecil-kecilan secara nggak langsung dia itu punya ketertarikan untuk menulis entah itu dia mau ngomong apa atau dia mau ngontenin tulisan caption lah, itu menurutku juga membantu untuk terbiasa menulis. Tapi kalau membaca namanya juga ketertarikan ya, kita harus tahu dulu nih teman kita atau anak yang kita ajak untuk rajin membaca tuh dia tertarik sama apa. Itu kita harus tahu dulu. Kalau enggak, dia misalnya sukanya novel romance, kita kasih buku-buku sosial gitu kan dia nggak masuk baca. Ya. Jadi emang treatmentnya beda-beda ya Mbak ya. Tapi boleh dong spill tentang sekolah menulis Sragen tadi. Maksudnya barangkali gitu ada yang nonton video ini terus kayak pengen ngebangun sekolah menulis, apa aja sih gitu yang harus dilakukan pertama gitu? Kayak tadi treatment menurut Mbak Mut itu kan beda-beda tuh. Kegiatannya apa aja di sekolah menulis Sragen itu Mbak? Di sekolah menulis Ragen itu sebenarnya udah dari tahun lama banget ya, 2000-an. Ya sekolah menulis Ragen itu udah ada sejak tahun 2009 waktu aku SMP kayaknya. Tapi oleh foundernya itu nggak dilanjutin gitu loh, jadi sempat mangkrak dan sampai ketika itu aku sebelum lulus kuliah kayaknya 2018 ya. Itu aku disuruh untuk mendampingi. Jadi mungkin dikenal aku di situ di Sragen aktif menulis gitu kan. Akhirnya disuruh untuk membimbing sekolah menulis. Nah dari situ kegiatannya ada yang baca puisi, ada yang nulis. Kadang aku bawa ke taman buat baca puisi gitu. Kadang ada momen ketika kita cukup ngambil buku baca gitu. Cuman kan namanya ketertarikan anak-anak kan beda ya. Ada yang suka puisi, ada yang suka cerpen, kemudian ada yang suka baca aja gitu. Nah akhirnya di situ aku kasih jadwal nih tiap minggu kita bahas apa. Jadi kalau kita outputnya nanti bikin buku kumpulan cerpen gitu, kita harus selesai dulu ngabisin cerpen, baru kemudian kita bahas yang lain. Gitu, harus kompak gitu. Satu-satu, iya. Harus ngalah satunya. Kalau memang dia suka nulis puisi, kita ngalah dulu, kita belajar cerpen dulu. Tapi ini isinya tuh umuran berapa Mbak sekolah menulis ini? SMA. Iya. Karena di situ kalau SMP itu kan belum bisa mandiri, berangkat sendiri ya. Jadi kalau SMA kan dia udah banyakan yang mandiri, bawa motor sendiri gitu ya. Jadi ya udah kita kumpulin yang bisa aja, yang menjangkau. Jadi kadang dari jauh-jauh gitu
datang tetap ke dari kecamatan itu ke kabupaten untuk ikut kelas itu aja. Iya, karena iya beda sih ininya ya, SD, SMP, SMA itu. Berarti ketika tadi Mbak bilang misal kalau ada yang tertarik ke cerpen, bahasnya cerpen dulu nih satu gitu, baru yang lain, jadi satu-satu banget gitu. Iya. Banyak Mbak anggotanya? Ada yang aktif ya, 20-an ada sih. 20. Cuma sebenarnya nyampe 30-40 sempat karena kegiatanku, kalau aku sendiri ya karena ikut perpustakaan, jadi perpustakaan itu menyelenggarakan kayak kita jalan-jalan ke sekolah-sekolah gitu loh. Jadi ke sekolah-sekolah untuk nanti siapa yang berminat untuk ikut sekolah menulis, dia datang tiap minggu nih ke perpustakaan gitu. Jadi nggak semua anak daftar. Itu jadi regenerasi juga ya berarti? Bisa. Tapi kegiatannya berbayar atau gratis? Gratis. Ya siapapun yang mau gitu ya. Oke. Fasilitasi dari Perpusda. Perpusda Sragen. Iya. Sampai hari ini Mbak, ke SMS itu masih ada atau mungkin sudah? Masih ada secara internal ya. Cuman kalau aku udah nggak di sana, jadi mungkin kurang banyak tahu gitu. Ini deh, apa yang membuat Mbak Mot akhirnya PW di puisi? Apa yang membuat akhirnya Mbak PW di puisi? Terus kayak jadi lebih up gitu? Apa Mbak? Karena secara mental mungkin ya, dari puisi aku juga belajar berkembang. Dari puisi aku juga bisa presentasi di depan. Jadi puisi itu melatih aku banget sih selama ini. Jadi dulunya itu aku pernah punya prinsip gini, kan di SD aku udah ya lumayan gitu ya menggeluti lukisan. Jadi melukis aku dari sekolah SD karena guruku di situ ada yang seniman gitu. Jadi beliau itu melatih benar-benar muridnya untuk suka melukis. Akhirnya banyak di situ juga bibit-bibit pelukis gitu. Terus akhirnya ketika lomba juga menang kayak gitu kan. Aku pernah punya prinsip kalau misal aku nantinya kerja gitu, aku nggak pengen yang berurusan sama ngomong gitu. Aku nggak pengen banyak omong gitu. Akhirnya karena juga namanya pendiam ya waktu itu nggak ini juga nggak aktif di kelas. Akhirnya aku merasa ngomong itu bisa kok, nggak harus ngomong, aku bisa dapat uang kok gitu. Tapi ternyata aku menepis itu gitu loh. Pas SMP ternyata aku gagal karena aku nggak bisa ngomong, nggak bisa mempresentasikan artikel gitu tadi. Berarti garis bawahnya pentingnya public speaking ya Mbak ya? Penting. Makanya dari puisi aku memberkahi lah istilahnya. Jadi lebih berani untuk berekspresi, memberikan berani untuk berpendapat. Keren ya, ngefek banget ya Mbak di kehidupan gitu. Berarti di sini menarik banget ya teman-teman bahwa Mbak Mutia tuh nggak bergelut di dunia literasi saja, tapi Mbak Mutia juga kita katakan mahir dalam menggambar, bisa ngelukis juga gitu. Jadi lengkap lah. Tapi mungkin bisa di-sharing Mbak, apa ya harapan Mbak sekarang? Kan posisinya udah berkeluarga nih gitu. Kira-kira mau apa lagi nih gitu? Apa mau ke wilayah lain selain puisi? Misal apa gitu kalau sekarang? Namanya hidup ya Mbak ya. Pasti juga kita selalu berubah-ubah ketertarikan kita sama satu hal. Nah itu kenapa aku juga kadang udah mulai, bukan meninggalkan ya, cuman udah mulai jarang untuk baca puisi. Mungkin udah di fase ngelatih gitu, udah ngelatih adik-adik gitulah. Nah kalau aku sendiri sih tetap pengen nulis. Pengen nulis, cuman mungkin ranahnya tentang keluarga kah atau misalnya genrenya beda gitu ya. Udah nggak usah galau-galau lagi lah. Gitu. Sudah menemukan jodohnya gitu, sudah menemukan tambatan hati. Berarti apa, kayak novel mungkin ya? Mungkin atau apa? Catatan perjalanan pernikahan gitulah. Oke, baik. Bisa jadi apa Mbak namanya ya? Parenting pernikahan. Berarti ini ya on the way ke arah situ Mbak. Iya, bismillah lah. Semoga dilancarkan. Tapi jujur teman-teman, aku kepo sih Mbak Mutia ketika bacain puisi seperti apa gitu. Untuk teman-teman yang kalau tidak salah aku ngelihat di akun sosmednya Mbak juga sering pre-love buku ya Mbak ya, sama pre-love pakaian juga. Barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik karena buku-buku pre-love yang dijual sama Mbak Mut nih buku-buku yang lumayan update ya Mbak. Dan kalau dibeli
Harganya mahal teman-teman. Jadi bisa banget mampir kalau teman-teman tertarik untuk membeli buku Pre-Love-nya Mbak Mut. Di mana Mbak? Di akun apa? Instagram. Di Shopee juga ada. Di Shopee. Boleh di-spill akun Instagramnya apa gitu Mbak? Gak apa-apa dong. Akun Instagramnya @mutiasenja. Mutia Senja. Nanti barangkali teman-teman yang tertarik tuh bisa mampir di Instagram dan langsung ada link Shopee-nya kan ya? Iya ada. Terus mungkin ini, kalau misal dulu itu aku selalu bikin patokan ya, misal baca puisi gitu ya. Iya. Kan ketika kita lomba itu kan ada kepinginan untuk kita menang gitu ya. Iya. Nah gimana sih caranya, selain mengenali juri, itu tuh aku juga ngelihat orang-orang ketika orang-orang juara itu kayak apa gitu. Aku harus seenggaknya mengimbangi mereka gitu. Nah disitulah ya belajar dari situ. Terus ketika lomba aku selalu untuk nggak lupa memvideo. Makanya dokumentasiku baca puisi banyak di YouTube. Oh gitu. Itu YouTube pribadi berarti? Iya, sebenarnya itu nggak membangun YouTube biar banyak followers gitu loh, cuma dokumentasi. Oh, dokumentasi pribadi ternyata, aja. Ada banyak pendengarnya ternyata. Oke, ini Mbak Selingan. Ada beberapa obrolan gitu sama temanku kemarin, kalau anak-anak yang berkecimpung di dunia literasi ya, ada mengebaca, menulis sama berpuisi ini, kadang-kadang tuh sekolah tuh memang targetnya tuh adalah ketika kita ngelatih anak gitu sampai akhirnya finalnya dia bisa ikut lomba, itu kan gurunya atau pelatihnya itu memang berharap banget si anak ini juara gitu. Dan banyak lomba yang 1:1000 mungkin orang-orang yang tetap seperti Mbak Mut enjoy gitu. Jadi cerita dari pengalaman teman-teman tuh ada gitu, ketika si anak, katakan ini di dunia puisi juga gitu Mbak, ketika dia tidak bisa merealisasikan ekspektasi gurunya atau pelatihnya gitu, katakan dia nggak menang gitu, akhirnya dia kayak kecewa sama dia sendiri gitu loh Mbak. Kan banyak ya yang kayak gitu, akhirnya udah deh gitu, stop dari dunia puisi. Nah kasih dong Mbak semangat biar anak-anak yang berkecimpung di dunia itu, atau bisa jadi solusi untuk guru-guru pelatih yang melatih anak didiknya di ranah puisi tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau bisa berpedoman untuk menangnya tuh jangan keterlaluan gitu, karena banyak orang yang akhirnya mundur secara mentalnya gitu. Gimana Mbak menurut Mbak Mut? Jadi ya mungkin membicarakan pengalamanku juga kayak gitu ya. Jadi memang guru-guru itu punya ekspektasi itu. Karena ya gimana ya namanya, murid yang dilatih kalau menang pasti punya kepuasan tersendiri. Iya, betul. Cuman ketika kita lupa bahwa seorang anak juga punya prosesnya masing-masing. Betul, iya. Ketika kita menaruh ekspektasi itu terlalu tinggi, sehingga dia bukan cuma mengecewakan dirinya sendiri, cuman si anak yang lebih akan merasa terpukul ketika dia gak mendapatkan apa yang dipengin oleh gurunya. Gitu. Itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya untuk menghilangkan perasaan semacam itu tuh kita udah serius belum sih untuk ngajarin? Kita udah sepengalaman apa untuk melatih mereka? Sehingga aku aja yang kadang beberapa kali ya pasti punya pengalaman gagal banyak banget aku. Dan ketika aku udah merasa terbiasa untuk membaca puisi, kemudian melatih adik-adik untuk lomba, jangan pernah menaruh ekspektasi itulah, karena masing-masing itu pasti kita punya batin. Oh ini bakal bisa nih masuk, ini belum sih. Jadi usahakan kita juga sadar diri gitu. Sebesar apa kita ngelatih, sebesar apa nanti dia akan bisa mencapai itu gitu. Jadi menurutku sebelum kita memberikan beban itu ke anak, jangan sampai kita belum apa-apa udah minta tuntutan itu. Karena kita sendiri mungkin belum maksimal juga untuk melatihnya. Dan banyak juga toh Mbak, maksudnya secara pribadi tuh si anak tuh nggak mengarahnya ke situ gitu. Aku pengen mendalami puisi tuh nggak harus melulu aku juara gitu kan. Iya kan, ada kan orang-orang kayak gitu. Dan perlu diketahui ya, mungkin ini disclaimer untuk para orang tua ataupun guru gitu. Apapun itu perlombaannya, jenis perlombaannya, kayaknya ya udah gitu ya. Karena di Indonesia Mbak, guru-guru tuh kebanyakan, guru ataupun orang tua tuh kebanyakan
tidak menerima kesalahan anak gitu. Padahal kan dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk akhirnya benar gitu kan, walaupun benar relatif gitu. Jadi kebanyakan di sekolah pun ketika anaknya salah gitu, entah matematik atau apa, dia kan benar-benar kayak bodoh banget ya kamu gitu. Apalagi secara ini ya, skill ya untuk membaca puisi gitu. Ya semoga ini ya Mbak ya, akhirnya tersadar gitu para guru, para pelatih, orang tua, biar nggak terlalu memberikan beban berat ke anak ketika mengikuti kompetisi-kompetisi itu gitu ya. Apalagi tuh Mbak Mut, ada yang mau diutarakan? Gini, Mbak, kadang tuh gini, mungkin beberapa dari aku dan juga teman-teman gitu ya, dulu pernah ngalamin yang namanya merasa mampu gitu untuk lomba. Misalnya dulu aku pernah mengajukan kepada guruku, aku datang ke guruku, aku mengajukan diri untuk ikut serta di lomba gitu. Ya, ini kan 1:1000 Mbak ya kayak gini. Nah sayangnya kita itu nggak, ya itu tadi menumbuhkan sikap percaya diri dulu ke anak, kemudian melatih dengan tulus, kemudian maksimal seperti itu. Jadi ketika kita nggak minta-minta apa-apa, biasanya anak udah berusaha sendiri. Iya benar. Jadi janganlah membebani gitu loh, soalnya itu bakal jadi ya kapok, anak jadi kapok. Betul, kapok dan mentalnya akhirnya kayak jadi lah wis gak usah ke situ lagi gitu kan Mbak. Banyak kayak Mbak orang malah trauma. Iya, jatuhlah trauma. Kalau trauma itu udah ngobrolin trauma udah susah ya, karena kayak jadi seumur hidup gitu. Udahlah males gitu kan Mbak. Referensi selain perasaan sedih ketika ngebuat puisi deh, menurut Mbak? Atau Mbak juga belum nemuin? Kita buat puisi itu karena kalau Mbak kan tadi inspirasinya dari kesedihan gitu. Ada lagi nggak? Oh ya mungkin gini aja ya. Jadi semacam nulis itu juga tergantung ini, bertambahnya usia. Tulisan itu bisa mendewasakan kita sendiri gitu loh. Secara nggak langsung biasanya kesedihan itu terurai karena kita makin banyak tahu, kita makin dewasa gitu. Jadi tulisan kita itu juga akan berubah seiring berjalannya waktu. Mendewasakan diri ya Mbak ya. Jadi ide itu sebenarnya jalan terus loh, cuman kita nulis atau enggak. Iya betul. Mau atau enggak gitu ya Mbak. Aku tuh dulu kalau membicarakan pengalaman dari seorang guru tadi, aku ingat satu guruku di SMP itu namanya Pak Tri. Beliau itu galak banget, guru bahasa Indonesia. Jadi ketika tulisan kita ini sebagai murid ya, ada tulisan yang typo, kemudian nggak sesuai maunya dia gitu kan, padahal udah diajarin. Itu tuh ketika dikoreksi, si beliau ini langsung nyorek. Ketika coretannya banyak, buku itu langsung dilempar. Segalak itu. Dan siapa sih yang nggak kesel gitu ya, dilempar. Jadi tegang banget di kelas. Tapi bagiku sendiri itu nggak membawa dampak yang buruk ternyata, nggak melulu dampak yang buruk yang kita dapat. Cuman ada anak yang memang menerimanya sebagai sebuah dendam, jengkel gitu ya. Cuman ada juga yang ternyata menerima bahwa dari Pak Tri ini aku jadi belajar gimana menempatkan tanda baca yang pas gitu. Aku jadi inget terus. Iya gitu. benar. Tapi kan malah menjadi didikan dari beliau gitu. Jadi inget terus. Keras gitu. banget. Iya. Jadi ya beda-beda emang ya cara didikan orang sama cara menerimanya. Betul. Menurut Mbak, penting nggak sih ketika kita ngebuat puisi kita harus sering baca karya puisi orang lain? Itu tentu banget sih, sangat penting ya. Sangat penting. Bahkan puisi aja, yang bedanya puisi yang kita baca untuk ditulis dan bedanya puisi yang kita baca untuk dipanggungkan itu juga beda. Oke. Kenapa puisi-puisinya Sultan Jikal Zimbahri misalnya dia cenderung untuk meletup-letup, menggebu-gebu gitu, beda dengan puisinya Pak Sapardi misalnya yang dia cenderung kalem pembacaannya gitu. Jadi memang harus mempelajari puisi lebih banyak untuk membaca, entah itu untuk menulis puisi ulang gitu. Oke. Ini deh Mbak, closing statement untuk teman-teman yang menonton video ini agar lebih tergugah menghasilkan suatu karya gitu. Apa Mbak? Ajakan atau apa aja boleh? Mungkin untuk menulis ya, kita jangan terlalu terbebani lah menurut aku.
aku merasa sih sekarang juga nggak seproduktif dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika menulis itu dibiasakan, pasti ada kok momen-momen yang kita apa-apa akhirnya jatuhnya ke nulis, pelariannya tuh nulis. Iya, karena kadang kita capek ya ngomong sama orang itu. Capek, nggak percaya sama orang. Oke. Jadi benar-benar tulisan itu ketika kita udah terbiasa, entah kita pernah mandek lama nih, akhirnya larinya pulangnya itu ke nulis lagi gitu. Jadi nggak ada kerugian sama sekali menurutku untuk menulis. Jadi justru membawa manfaat banget. Jadi terus menulis di situasi apapun, walaupun itu kita lagi nggak suka, walaupun itu sekecil apapun kita membuat kemanfaatan kepada orang lain dari caption atau story gitu ya, Mbak, ya. Itu nggak apa-apa, tetap melatih itu. Dan bagiku sih, misal lagi senggang atau ada waktu gitu, tetap usahakan untuk membaca, karena tanpa membaca tuh nulis tuh susah banget. Iya Mbak ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Mungkin itu dulu sih. Oke. Nah teman-teman, seperti apa yang sudah kita bincangkan dan sharingkan kali ini, mungkin lebih menekankan ini sih, kita hidup tuh cuma sekali, tapi kalau kita punya karya tuh umurnya bakal abadi ya Mbak ya. Jadi semoga untuk teman-teman yang menonton video ini, podcast ini, bisa akhirnya tumbuh keinginan untuk mau menulis. Jadi bener sih kata Mbak Mut, ini juga menjadi salah satu nasihat untuk saya pribadi, bahwa nulis tuh nggak harus bagus dulu ya Mbak, yang penting nulis aja dulu. Iya, nggak harus galau juga. Tapi teman. Iya teman. Tapi ya gitu sih, kebanyakan orang zaman sekarang kan kiblatnya tuh sedih dulu gitu kan. Momen-momen sedihnya itu menjadi salah satu hal yang agar dia menghilangkan kesedihannya tuh ke situ gitu. Tapi nggak semua inspirasi itu dari kesedihan ya Mbak ya. Bahagiaan dan apapun itu, mari sama-sama untuk meyakinkan diri bahwa nulis tuh yang penting nulis aja dulu gitu. Perihal bagus enggaknya belakangan lah. Dan ini terbukti dari Mbak Mutia yang bergelut di dunia literasi itu dari zaman SMP ya Mbak ya. Kalau aku dulu tuh karya ilmiah tuh malas banget gitu. Cuman, dan teman-teman perlu disadari nih, aku menjelaskan kembali bahwa ruang-ruang untuk menulis itu sudah banyak ya Mbak zaman sekarang gitu ya. Minimal kita bikin story di WhatsApp ataupun caption di Instagram, Facebook mungkin, barangkali yang masih main Facebook, itu bisa banget menjadi wadah kita untuk mencoba menggeluti dunia literasi, khususnya di kepenulisan gitu. Dan jangan pernah lupa bahwa Mbak, kalau kita mau menulis atau kita mau menghasilkan sebuah karya, yang paling pertama adalah membaca buku ya Mbak ya. Iya kan? Ngebaca buku kan. Kalau kita nggak ngebaca terus asal nulis aja kan kayaknya susah juga. Baca gitu. Apapun bisa sih benar. Iya, membacanya membaca apapun. Oke, membacanya nggak harus buku gitu. Membacanya pengalaman orang dan lain sebagainya, dan itu penting banget. Dan tadi teman-teman, aku rasa melihat Mbak Mutia tadi yang udah di-sharingkan tuh, benar-benar puisi adalah menjadi salah satu ruang tersendiri ya Mbak ya, untuk Mbak Mut akhirnya bisa mengekspresikan diri, bisa membranding diri bahwa public speaking itu penting gitu kan. Jadi dulu kalau Mbak Mut bilang tadi, aku pengennya nggak ngomong, biarkan karyaku aja yang ngomong gitu, tapi ternyata berjalannya waktu itu nggak bisa ya Mbak ya, seperti itu kan. Gitu loh. Kayak kalau orang jualan deh, barangnya bagus-bagus tapi kita nggak bisa ngomong gitu kan, menjelasin ini barangnya ini itu kan nol juga gitu. Orang kayak, lah ini gimana sih gitu, cuma barangnya aja yang bagus tapi nggak mempromosikan atau menginformasikan ke customernya tuh nggak baik gitu. Nah teman-teman pastikan nonton podcast ini tanpa skip, biar teman-teman bisa merealisasikan atau mendapat output yang teman-teman dengarkan. Dan pastikan juga teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias berkenan menonton videonya. Dan ingat, kami juga sangat membuka lebar pintu kritik dan saran. Dan kalau teman-teman udah ngebaca buku puisinya Mbak Mutia, dan yang satunya tadi ya, antara Mbak Mutia sama Mas Alvin ya, boleh banget spill, mampir di kolom komentar kami kesan pesannya. Dan kalau aku belum baca semuanya sih Mbak. Kalau yang buku kolaps Mbak sama Mas Alvin itu beberapa udah baca. Dan kalau teman-teman kepo mau ngelihat dokumentasi pribadinya Mbak Mut, YouTube-nya apa dong Mbak? Mutia Senja juga. Mutia Senja juga. Bisa banget lihat di kanal YouTube-nya, dan bisa banget
untuk apa namanya ngelihat akun Instagramnya Mbak Mutia Senja. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan Mbak Mu terima kasih banyak. Aku ucapin lagi sudah meluangkan waktu untuk Serawung Podcast bersama Paham Perempuan. Bisa ngobrol banyak. Iya ya Mbak ya. Maaf kalau aku bersharing. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam perempuan berdaya.